Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan SNBT tahun 2026. Sekarang kita udah masuk ke nomor 19 bagian penalaran matematika. Nah, mungkin saya akan bacakan langsung pertanyaannya. Debit air yang keluar dari lubang sama yaitu 1 cm kubik per detik jika R5 banding R9 sama dengan 5 banding 4, agar tanaman pada L5 L9 mendapat penyiraman yang sama atau seragam, ukuran lubang 5 dan lubang 9 diubah sehingga perbandingan jari-jarinya adalah pertama yang perlu kita pertimbangkan atau kita ketahui itu bahwa debit yang keluar dari lubang itu sama semua gitu ya. Jadi ini ada 7 lubang sama semua gitu ya. Q1 sampai Q7 sama gitu ya. 1 cm kubik per detik. Ini maksudnya apa? Jadi dalam 1 detik siraman air itu akan menghasilkan 1 cm kubik volumenya gitu ya. Nah, tetapi di soal yang ini kita kan tahu ya, kalau misalkan makin besar jari-jarinya, maka lingkarannya juga akan semakin besar. Dan lintasan yang dilalui oleh pipa ini juga akan semakin panjang, gitu ya. Jadi ya ini merupakan sebuah perbandingan dari lingkaran 5 dan lingkaran 9. Lingkaran 5 dan lingkaran 9 yaitu 5 banding 4. Nah, jadi jari-jarinya dari lingkaran 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 di sini, dan lingkaran 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini itu adalah 5 banding 4 ya jari-jarinya. Nah, terus kalian ingat dengan video saya sebelumnya bahwa rumus dari debit itu kan sama dengan volume dibagi waktu. Nah, sekarang kalian bayangkan ketika ada sebuah pipa mengitari 360 derajat lalu balik lagi ke titik semula, maka kira-kira waktu yang ditempuh antara ke berapa nih? 10 mungkin ya, 10 lingkaran ini kira-kira sama atau beda? Sama ya. Jadi ya ketika pipa ini melingkar, dia ke titik yang sama seperti ini, karena di sini berupa sebuah pipa yang berupa garis lurus, ya maka ketika balik lagi ke titik semula, waktunya harusnya sama, gitu ya. Jadi nanti ini dapat diabaikan si T-nya. Nah, terus kita coba untuk menghitung berapa volume yang dihasilkan ketika pipa air ini mengairi seluruhnya, tapi yang akan kita pertimbangkan adalah lingkaran 5 dan lingkaran 9. Ya, kalian tinggal pindahkan aja T-nya ke kiri, jadinya Q dikali T sama dengan Pi, gitu. Nah, sekarang kita akan kembali ke kasus yang awal, bahwa kita akan membandingkan lingkaran 5 dan lingkaran 9. Berarti yang kita akan bandingkan berdasarkan rumus yang sudah kita buat, yaitu Pi sama dengan Q dikali T, yaitu Pi 5 ya dibandingkan dengan Pi 9. Gitu. Nah, makna dari rumus ini itu adalah bahwa hasil perkalian debit ya yang dihasilkan oleh pipa ini selama T detik akan menghasilkan volume dari masing-masing lingkaran. Nah, sekarang karena si lubangnya itu kemungkinan berbeda ya, maka nanti volume yang dihasilkannya juga akan berbeda gitu. Dan ingat di video sebelumnya untuk menghitung volume dari air yang menetes ke bawah itu kan kita menggunakan rumus silinder ya. Jadi Pi-nya itu sama dengan Pi R kuadrat H. Nah, karena
ketinggian antara pipa dengan tanah itu sama, maka kita tinggal mempertimbangkan aja R-nya. Gitu ya. Jadi nanti Pi itu akan sama dengan R kuadrat. Nah, nanti kita punya R kuadrat 5 ya per R kuadrat 9 gitu. Nah, sekarang gini, saya ingin kalian membayangkan kalau misalkan pipa ini mengairi seluruhnya, ya, seluruh lingkaran ini, maka tentunya debit atau ya debit gitu ya, yang dihasilkan oleh masing-masing lubang yang mengairi setiap lingkaran di sebelah sini itu akan berbeda. Kalian bayangin aja, gitu ya, segini. Terus kan di sini diharuskan bahwa agar tanaman pada L5 dan L9 menyirami penyiraman yang sama atau seragam, maka pertanyaannya itu berapa sih jari-jari lubangnya supaya penyiramannya itu rata, gitu ya. Jadi ya rata itu dalam artian bahwa volume yang dihasilkan antara L5 dan L9 itu ketika mengairi tanaman itu sama gitu ya, itu maksudnya. Nah, sekarang karena debit antara lingkaran 5 dan 9 ini tergantung pada panjang lintasan. Nah, kalian bisa menghitungnya dengan keliling. Gitu ya. Kan kalau mau menghitung panjang lintasan dari sebuah lingkaran kan kita harus menghitung kelilingnya. Nah, keliling dari lingkaran bisa dihitung dengan rumus 2pi dikali R. Nah, jadi tergantung nih kita mau menghitung keliling lingkaran yang mana. Misalkan di sini 5 dan 9, berarti K5 itu sama dengan 2pi R5 dan K9 itu sama dengan 2pi R9. Nah, agar lingkaran 5 dan lingkaran 9 itu terairi tanamannya secara merata, maka debit yang dihasilkan pada lubang kelima dengan lubang ke-9 perbandingannya itu harus sama dengan kelilingnya. Gitu, keliling 5 dan keliling 9. Gitu ya. Ini agar sama ya, agar rata. Nah, berarti keliling 5 itu kan 2 pi R5 dibagi 2 pi R9 untuk K9. Nah, karena di sini punya 2 pi, kita bisa hilangkan, coret-coret, dapatlah R5 banding R9. Nah, sedangkan kita tahu bahwa R5 dan R9 itu perbandingannya adalah 5 banding 4. Gitu. 5 banding 4. Oh iya, dan satu lagi, ini Q5 dibanding ke-9 itu berbeda ya dengan yang ini ya. Nah, mungkin saya agak lupa untuk menjelaskan yang dimaksud dengan Q1, Q2 di sini. Jadi Q5 yang di sebelah sini itu air, kecepatan air saat si pipanya itu mengitari. Ya, si pipanya itu mengitari lingkarannya dan airnya itu menetes ke bawah. Nah, sedangkan Q1 yang di sebelah sini yang sama ini ya, itu saat airnya itu menetes ke bawah doang, nggak sampai mengitari. Gitu. Gitu ya. Nah, agar tanaman L5 dan L9 yang mendapat penyiraman yang sama, maka volume lingkaran ya, volume pipa nih saat melingkari lahan lingkaran ini itu perbandingannya harus sama dengan debitnya. Sehingga kita punya P5 banding P9 itu sama dengan Q5 banding Q9, yaitu 5 banding 4. Nah, sedangkan kita tahu bahwa P5 banding P9, mana ini ya, adalah jari-jari lubang ke-5 dan jari-jari lubang ke-9. Kalian lihat ini. Ya, ini perbandingan volume ya dengan hasilnya adalah perbandingan antara kedua jari-jari lubang. Itu sama dengan 5 banding 4. Terus karena kita ingin mencari perbandingan R5 dan R9, maka kita tinggal
menghilangkan atau memindahkan pangkat 2-nya ke kanan. Jadinya R5 per R9 menjadi pangkat di kanan jadi akar ya. Akar 5 banding 4. Jadinya akar 5 banding akar 4. Sama dengan akar 5 per 2 ya. Akar 4 kan 2. Dapat jawabannya adalah D. Gitu ya.